Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Mas Gilberto Osvaldo Christian dan yang kedua saya sendiri Barahmat Jidan. Di sini kami akan menjelaskan tentang paralel multicore dan multiprosesor ya. Ya. Untuk yang pertama, proses paralel merupakan proses yang mempercepat komputasi program dengan cara memaksimalkan kerja komputer atau CPU. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan beberapa perangkat lunak yang disebut dengan middleware untuk mengatur distribusi antar node dalam satu mesin paralel. Untuk tipenya, berdasarkan instruksi datanya ada dibagi 4. Yaitu yang pertama single instruction stream, single data stream, yang kedua single instruction stream, multiple data stream, yang ketiga multiple instruction stream, single data stream, dan yang keempat multiple instruction stream, multiple data stream. Berikut merupakan skema dari prosesor, organisasi prosesor, yaitu SSD berupa uniprosesor. Untuk single instruction dengan data yang banyak akan berupa array prosesor atau vektor prosesor. Yang ketiga ada instruksi yang banyak tetapi data cuma satu, dan yang keempat ada banyak instruksi dengan banyak sumber data yang akan menghasilkan yang dibagi lagi menjadi memori yang dipakai secara bersamaan atau memori yang didistribusi secara khusus, di mana memori yang dipakai bersamaan dibagi lagi menjadi pembagian yang simetrik atau pembagian yang tidak seragam atau dan uniform memory access atau UMA. Untuk memori yang dibagi secara rata akan menghasilkan sistem cluster. Next. Ini merupakan contoh instruksi dari kesibukan prosesor untuk menyelesaikan program-programnya, yaitu program akan menjalani beberapa instruksi yang akan diproses oleh prosesor. Next. Symmetrical multiprocessing merupakan sistem multiprocessing yang menyamaratakan kinerja dari akses dari satu prosesor dengan prosesor yang lain. Untuk pendekatan organisatorisnya ada 3 macam, yaitu bus umum, kedua multiport memory, yang ketiga unit kontrol pusat. Untuk clustering, konsep ini diibaratkan seperti beberapa komputer yang dijadikan satu grup dengan sumber yang sama, di mana keseluruhannya bekerja secara satu kesatuan. Setiap satu cluster disebut dengan node. Coherency cache yaitu berupa masalah yang terjadi ketika adanya ketidakseimbangannya cache antar prosesor. Hal ini dapat diatasi dengan software, tetapi akan menambah pekerjaan programmer. Dan yang kedua dapat diatasi dengan hardware melalui protokol directory dan protokol SNMP. Untuk perbedaan antara symmetrical multiprocessing dan cluster, untuk symmetrical multiprocessing yaitu jauh lebih mudah dikelola. Yang kedua lebih mirip dengan prosesor tunggal. Yang ketiga sistemnya mapan dan stabil. Untuk kelebihan cluster, unggul dalam hal ketersediaan. Kesemua komponen sistem dapat dibuat sangat redundant. Dan yang ketiga, jauh lebih unggul dalam hal skalabilitas incremental dan absolut. Non-uniform cache memory. Tujuan diciptakannya sistem ini untuk mempertahankan memori sistem yang transparan dan juga mengizinkan setiap node memiliki sistem interkoneksi sendiri-sendiri. Untuk kelebihan komputasi paralel, yang pertama mempersingkat waktu eksekusi program yang menggunakan komputasi serial. Yang kedua mendukung penyelesaian terhadap permasalahan secara cepat. Untuk komputasi yang sangat kompleks, terkadang sumber daya yang ada sekarang belum cukup mampu untuk
Yang ketiga, mengatasi adanya keterbatasan memori pada mesin untuk komputasi serial. Yang keempat, adanya sumber daya non-lokal yang dapat digunakan melalui jaringan lokal atau internet. Yang kelima, penghematan biaya pengadaan perangkat keras dengan menggunakan beberapa mesin yang murah sebagai alternatif penggunaan satu mesin yang bagus tapi mahal walaupun menggunakan multi-core. Next. Kekurangannya, yang pertama adalah hukum andal, yaitu percepatan waktu eksekusi program dengan menggunakan komputasi paralel tidak akan pernah mencapai kesempurnaan karena selalu ada bagian program yang harus dieksekusi serial. Yang kedua, hambatannya diakibatkan karena beban jaringan. Dalam eksekusi program secara paralel, prosesor yang berada di mesin yang berbeda memerlukan pertukaran data melalui jaringan. Untuk program yang dibagi menjadi teks-teks membutuhkan sinkronasi network latency yang dapat menjadi masalah utama. Yang ketiga, hambatan terkait dengan beban waktu untuk inisialisasi tes, terminasi tes, dan sinkronisasi. Next. Komut. Oke, yang berikutnya ada komputer multicore. Di sini ada prosesor multicore adalah suatu evolusi besar dalam teknologi komputasi. Prosesor multicore mempunyai beberapa inti yang sebagian besar independen yang bekerja bersama secara paralel. Manfaat yang diberikan prosesor ini dapat mengatasi pertumbuhan eksponensial data digital dan globalisasi internet. Untuk sejarah dari prosesor multicore, prosesor dual core komersial pertama adalah prosesor Power 4 IBM untuk server RISC pada tahun 2001. Prosesor dual core pertama untuk digunakan di rumah adalah Intel Pentium Processor Extreme Edition 840, dirilis pada awal April 2005. Kurang dari 2 minggu kemudian, AMD membawa prosesor Opteron 800 series dan Athlon 64X2 ke pasar. Bisa dilihat di sini dari gambarnya, yang pertama pada tahun ditemukannya prosesor multicore itu berasal dari MIPS R2K pada tahun 1975, dilanjutkan dengan DEC Alpha 21264, lalu berkembang ke Intel Pentium 4, lalu berkembang lagi AMD datang, yaitu 4 core Opteron, dan Intel juga berkembang menjadi Intel 48 core prototype. Bisa dilihat di sini transistornya semakin meningkat, begitu juga parallel proc performance, sequential processor performance, frekuensinya dengan satuan megahertz, typical power dengan satuannya watts, dan number of core yang semakin meningkat. Untuk evolusi multicore prosesor, dahulu kala manusia menyadari bahwa dalam situasi normal, tidak mungkin untuk meningkatkan kecepatan clock CPU setelah di atas tingkat standar. Umumnya pada frekuensi sekitar 4 GHz, CPU akan menjadi terlalu panas dan memakan banyak listrik. Dikarenakan terlalu banyak panas yang dihasilkan oleh CPU, baik Intel dan AMD menghadapi masalah. Kecepatan clock tinggi berarti suhu panas yang dihasilkan juga tinggi dan dapat menghasilkan ledakan CPU. Pemrosesan yang lebih cepat adalah alasan dasarnya. Itulah alasan mengapa teknologi beralih ke prosesor multicore daripada meningkatkan frekuensi dari clock prosesor. Diputuskan untuk menempatkan lebih dari satu prosesor pada satu disk, sehingga dapat disebut sebagai dua inti atau dual core. Berikutnya ada karakteristik dari prosesor multicore. Mikroprosesor multicore adalah mikroprosesor yang menggabungkan dua atau lebih prosesor independen ke dalam satu paket, seringkali satu sirkuit secara terpadu. Perangkat dual core hanya berisi dua mikroprosesor independen. Bisa dilihat di sini seperti ini ada dua CPU core dan L1 chips, digabung menjadi satu di dalam bus interface dan L2 chips. Untuk contohnya tipe-tipe prosesor multicore, bisa dilihat di sini contoh dari prosesor dual core adalah Intel Core Duo, lalu untuk yang prosesor quad core ada Intel Core 2 Quad.
Berarti yang tadi Intel Core 2 Duo yang prosesor dual core. Lalu ini ada contoh dari arsitektur prosesor multi-core. Bisa dilihat di sini ada register dan juga ALU-nya. Itu akan mentransfer data secara terus-menerus dan akan disambungkan ke bus interface untuk dihasilkan kemudian di perangkat tertentu. Untuk perbedaan prosesor single core dan multi core, di sini bisa dilihat dari PDD-nya, terlihat di sini sama menggunakan 1 volt. Untuk I/O pins-nya, single core mempunyai 1280 ITRS, lalu untuk multi core prosesor mempunyai nilai 3000, namun masih estimated. Untuk operating frekuensinya, single core mempunyai 3,8 GHz, lalu untuk multi core-nya mempunyai nilai sebesar 4 GHz. Untuk chip package datanya sama seperti operating frekuensinya, 7,8 gigabytes tapi satuannya, dan multi core 4 gigabyte per second. Untuk bandwidth-nya di sini terlihat single core 125 gigabytes per second, namun untuk multi core-nya 1 terabyte per second. Untuk power-nya di sini single core masih besar sebanyak 429,78 watt, sedangkan multi core ada 107,39 watt. Lalu total number of pin dalam chip ada yang single core sebanyak 3.840, untuk yang multi core diestimasikan ada 9.000. Sedangkan number pin dalam satu package-nya ada 280, sedangkan yang multi core-nya ada 4.500 estimasi. Ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.